Juventus resmikan Timothy Weah dari Lille. Timothy Weah akhirnya resmi bergabung dengan Juventus. Pemain berpaspor Amerika Serikat tersebut direkrut oleh Bianconeri. Lewat laman resmi mereka, Juventus mengontrak Weah secara permanen. Sang pemain mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga 30 Juni 2028. Pemain berusia 23 tahun itu akan bermain di Italia untuk pertama kalinya. Dia pun mengikuti jejak sang ayah yakni Cersoia yang terlebih dahulu bermain bersama AC Milan. Juventus mendapatkan Timothy Weah dari Lille. Sininya tua harus membayar sekitar 10,3 juta euro untuk bisa mendatangkan sang pemain. Marcus Thuram resmi jadi pemain Inter Milan. Inter Milan kini resmi mengumumkan bahwa Marcus Thuram sebagai rekrutan yang baru. Anak dari Lilian Thuram tersebut dianggap pemain yang sangat cepat. Pemain berusia 25 tahun itu menjalani pemeriksaan medis dengan RSUD pada awal pekan ini. Dan dia diyakini telah menandatangani kontrak senilai 6,5 juta euro per musim dan dikontrak hingga tahun 2028. Luka Romero resmi menyeberang ke AC Milan. Luka Romero telah berpamitan untuk meninggalkan Lazio. Gelandang serang 18 tahun asal Argentina tersebut resmi bergabung dengan AC Milan. Romero sudah memperkuat Lazio sejak tahun 2021, namun kontraknya bersama Lazio sudah habis pertanggal 30 Juni kemarin. Diungkapkan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, setelah meninggalkan Lazio, Romero akan bergabung dengan AC Milan. Romero dikabarkan sudah menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun dengan Rossoneri. Dia bakal memperkuat Milan hingga Juni 2027. Harry Winks resmi bergabung dengan Leicester City. Harry Winks resmi menuntaskan kepindahannya dari Tottenham Hotspur menuju Leicester City. Menurut Sportmail, gelandang berusia 27 tahun itu sudah menandatangani kontrak selama 3 tahun di King Power Stadium dengan bayaran sebesar 10 juta pound sterling. Kepindahan ini mengakhiri 21 tahun masa bakti Winks dengan Tottenham Hotspur yang pertama kali bergabung dengan Akademi Pemain Muda The Lillywhite pada tahun 2002. Leicester City resmi umumkan transfer Conor Coady dari Wolverhampton. Leicester City resmi mengumumkan perekrutan kedua mereka pada hari ini setelah Conor Coady menyelesaikan kepindahannya dari Wolverhampton. Bek tengah yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Everton tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Sky Sports News melaporkan bahwa bayarannya sebesar 7,5 juta pound dengan kemungkinan tambahan bonus sebesar 1 juta pound sterling. Gagal rayu Mourinho dan Allegri, Al Hilal akhirnya resmi tunjuk Jorge Jesus. Al Hilal resmi menunjuk pelatih baru mereka. Dia adalah Jorge Jesus, pelatih 68 tahun Portugal yang sebelumnya pernah menangani klub Liga Arab Saudi di musim 2018-2019. Al Hilal sebenarnya menginginkan Jose Mourinho untuk posisi tersebut, namun kompatriot dari Jorge Jesus tersebut menolak tawaran fantastis yang mencapai 30 juta euro per musim. Dikabarkan Jorge Jesus dikontrak selama semusim oleh Al Hilal. Pria yang musim lalu melatih Fenerbahce tersebut dikontrak oleh Al Hilal sampai akhir musim 2023-2024. Resmi pensiun Cesc Fabregas latih Como. Cesc Fabregas memutuskan untuk pensiun sebagai pesepak bola profesional di usia 36 tahun. Mantan gelandang timnas Spanyol itu akan melatih tim muda Como di Italia. Fabregas memperkuat Como di Serie B sejak 1 Agustus 2022. Dia sejatinya dikontrak sampai Juni 2024. Namun pada tanggal 1 Juli kemarin, mantan pemain dari Arsenal tersebut mengumumkan pensiun dengan Como sebagai klub terakhirnya. Terkini Fabregas ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk tim Primavera yakni tim Como B. Willian resmi berpisah dengan Fulham. Willian dikabarkan akan meninggalkan Fulham setelah hanya 1 tahun di Craven Cottage setelah menolak perpanjangan kontrak dari klub Liga Inggris tersebut. Willian kembali tampil memukau di sepak bola Inggris setelah sebelumnya bermain di Chelsea dan juga Arsenal. Dalam 30 penampilannya di semua kompetisi, ia bisa mencetakkan 5 gol dan juga mencatatkan 6 assist untuk tim asuhan dari Marco Silva.
Ipswich Town resmi pinjamkan Elkan Bagot ke klub yang lain. Baru-baru ini pelatih Ipswich Town yakni Kieran McKenna mengatakan bahwa Elkan Bagot kemungkinan besar akan kembali dipinjamkan ke klub yang lain. Namun pihaknya lebih dahulu akan berdiskusi dengan Elkan Bagot awal pekan depan. Namun sang pelatih tidak menjelaskan ke klub mana Elkan Bagot akan dipinjamkan. Satu hal yang pasti, dia menyukai gaya permainan dari Elkan Bagot. Akan tetapi bek berusia 20 tahun tersebut masih harus mendapatkan banyak menit bermain dan jam terbang sehingga bakal dipinjamkan lagi. Rafael Leao ganti nomor punggung di AC Milan pakai angka keramat nomor punggung 10. Bintang AC Milan Rafael Leao resmi mengganti nomor punggungnya. Pemain berkebangsaan Portugal tersebut akan memakai nomor punggung 10 di musim depan. Sebelum Leao, nomor 10 di AC Milan digunakan oleh Brahim Diaz. Namun gelandang asal Spanyol tersebut sudah kembali ke Real Madrid. Dan kini Milan memutuskan untuk tak mempermanenkan status Diaz. Alhasil nomor punggung 10 bisa diambil oleh Rafael Leao. Kai Havertz jadi pemain bergaji tertinggi di Arsenal. Kai Havertz direkrut oleh Arsenal dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Jerman tersebut diboyong ke Emirates Stadium usai ditipu senilai 67,5 juta pounds. Transfer Havertz menjadi penegasan tekad Arsenal untuk menaikkan daya saing dari skuadnya. Terkini surat kabar Jerman yakni Bild mengklaim bahwa Havertz menjadi pemain pertama yang diuntungkan dengan transfer Arsenal tersebut. Havertz mendapatkan bayaran sekitar 330.000 pounds per pekan atau senilai 6,3 miliar rupiah. Angka tersebut menjadikan Havertz sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal saat ini. Sebelumnya pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal dipegang oleh Thomas Partey dengan gaji mencapai 198.000 pounds per pekannya. Catatan memukau Szoboszlai musim lalu buat Liverpool kesengsem. Dominic Szoboszlai resmi merapat ke Liverpool. Mengacu pada performa gemilang yang ia suguhkan di musim lalu, kedatangan pemain asal Hungaria tersebut diharapkan bisa mengangkat kualitas tim dari Liverpool. Statistik Szoboszlai di musim lalu tak bisa disamai satupun gelandang Liverpool di musim kemarin. Szoboszlai mencetakkan 6 gol dan juga 8 assist dari total 31 laga di Bundesliga. Dan di periode yang sama gelandang Liverpool dengan jumlah gol terbanyak jatuh kepada Harvey Elliott yang mencetakkan 5 gol saja. Oleh sebab itu kedatangan dari Szoboszlai bertujuan untuk meningkatkan lini tengah milik Liverpool. Selain menjadi opsi untuk pencetak gol, ia juga bisa menciptakan peluang lebih banyak sehingga kreativitas serang pun jadi kian meningkat. Gaji Messi di Inter Miami nggak ada lawan. Pihak Inter Miami belum rilis pengumuman resmi, apalagi soal gaji dari Lionel Messi. Meski begitu, sudah ada bocoran di mana-mana soal gaji Lionel Messi. Dilansir dari 90 Man, bocoran gaji Messi di angka yang fantastis. Gaji Messi disinyalir di angka 54 juta US dollar atau sekitar dengan 812 miliar rupiah per tahun. Sebelumnya rekor pemain dengan gaji tertinggi di MLS dipegang oleh Xherdan Shaqiri dari klub Chicago Fire. Pemain asal Swiss tersebut dibayar hanya sekitar 8,2 juta US dollar atau setara dengan 123 miliar rupiah per tahun. Cepat atau lambat Kylian Mbappe akan ke Real Madrid. Kylian Mbappe masih terus dikaitkan dengan Real Madrid. Mantan penggawa timnas Prancis yakni Florent Malouda meyakini kepindahan Mbappe ke Real Madrid hanya soal waktu semata. Malouda meyakini bahwa Mbappe akan segera pindah ke Madrid dalam 1 tahun ke depan. Kontrak Mbappe sendiri akan berakhir di musim panas 2024 dan pemain internasional Prancis tersebut kabarnya tidak akan memperpanjang kontraknya. Cari dana tambahan, Manchester United segera jual pemain. Manchester United dilaporkan sedang mencari tambahan dana untuk aktivitas transfer mereka di musim panas kali ini. Nama gelandang asal Brasil Fred dilaporkan menjadi pemain pertama yang akan dilepas oleh Setan Merah. Dilansir oleh Manchester Evening News, sang manajer kurang serak dengan gaya bermain dari Fred, sehingga ia tidak masuk dalam proyeksi skuad Manchester United untuk musim depan. Setan Merah sendiri dilaporkan tidak membandrol Fred dengan harga yang tinggi. Tebusan sekitar 20 juta pounds dilaporkan sudah cukup untuk bisa memboyong sang gelandang pindah dari Old Trafford.
Sevilla dibelit hutang, mau jual semua pemain. Melansir dari Marca, Sevilla jatuh ke dalam hutang senilai 90 juta euro. Pepe Castro selaku presiden klub telah memberitahu masalah ini kepada pelatih tim yakni Jose Luis Mendilibar. Masalah keuangan itu menyebabkan Sevilla harus melepas pemain demi bisa mendapatkan pemasukan. Tidak tanggung-tanggung seluruh pemain dimasukkan ke dalam daftar jual. Nama-nama besar seperti Youssef El Nassri, Yasin Bono dan juga Lucas Ocampos terdaftar sebagai pemain pertama yang bisa dijual. Atalanta tolak tawaran perdana dari Manchester United untuk Rasmus Højlund. Asa Manchester United untuk bisa mendapatkan jasa Rasmus di musim panas ini tampaknya tidak berjalan mulus. Tawaran mereka untuk sang striker dilaporkan ditolak oleh Atalanta. Dilansir Calcio Mercato, Manchester United baru-baru ini telah melepaskan tawaran perdana mereka untuk bisa mendatangkan Rasmus Højlund. Setan Merah memberikan tawaran yang cukup besar. Mereka menyodorkan uang sebesar 35 juta euro untuk jasa dari sang striker. Atalanta menilai tawaran itu terlalu rendah karena mereka menginginkan sekitar 45 juta euro untuk jasa sang penyerang. Barcelona siap umumkan rekrutan kedua mereka. Barcelona siap mendaratkan rekrutan kedua mereka di musim panas ini. Inigo Martinez, sosok yang lama dikaitkan dengan tim asal Katalan tersebut, berpotensi merapat ke Camp Nou di bursa transfer musim panas kali ini. Menurut laporan dari Sport, juara La Liga di musim lalu sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain 32 tahun tersebut. Sosok asal basket tersebut bisa didatangkan gratisan lantaran masa baktinya telah berakhir tanggal 30 Juni kemarin. Messi pergi, PSG kini incar Joao Felix. PSG butuh tenaga baru di lini serang menyusul kepergian dari Lionel Messi. PSG kabarnya mengincar penyerang Atletico Madrid yakni Joao Felix. Menurut laporan dari Relevo, PSG membidik Joao Felix lantaran pelatih PSG yakni Luis Enrique diklaim menginginkan penyerang asal Portugal tersebut. Atletico sendiri memasukkan nama Felix ke dalam daftar jual pemain. Jose Felix tidak masuk dalam rencana pelatih Atletico yakni Diego Simeone. Real Madrid serius datangkan Dusan Vlahovic. Real Madrid saat ini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka ingin mendatangkan bomber Juventus yakni Dusan Vlahovic. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Carlo Ancelotti tertarik untuk menggunakan jasa Vlahovic di musim depan. Dikabarkan Real Madrid saat ini mulai membuka komunikasi dengan Juventus untuk transfer sang pemain. Namun kubu Los Blancos hanya berencana untuk meminjam sang striker. Ini disebabkan mereka masih kesengsem pada sosok Kylian Mbappe yang tahun depan akan berstatus sebagai bebas transfer. Gara-gara Arsene Wenger, FIFA ubah aturan offside. Menurut laporan dari The Sun, FIFA akan memperkenalkan perubahan besar yang baru, yakni aturan offside yang baru dalam permainan sepak bola. Aturan offside baru tersebut diusulkan oleh mantan pelatih Arsenal yakni Arsene Wenger. Dalam peraturan tersebut yang diusulkan oleh Wenger, seorang pemain dinyatakan offside jika seluruh badan mereka melewati pemain bertahan terakhir di tim lawan. Secara efektif, aturan yang diusulkan oleh Wenger tersebut dapat memberikan penyerang keuntungan besar ketika mereka selangkah lebih cepat daripada bek lawan. FIFA bakal mulai menguji coba peraturan aturan offside tersebut selama beberapa pertandingan di Liga Belanda, Italia, dan juga Swedia. Jika uji coba dianggap sukses, bakal dilakukan implementasi secara keseluruhan di setiap pertandingan sepak bola.